Halo, welcome to my channel. Udah lama aku nggak bikin video, dan kali ini aku mau bahas topik tentang apa itu gitar klasik dan apa yang membedakannya dengan gitar-gitar lainnya. Ayo kita kulik. Ngomong soal gitar klasik, sebenarnya istilah gitar klasik itu sendiri bisa merujuk ke beberapa macam konsep nih. Seenggaknya ya bisa merujuk ke 3 konsep. Konsep pertama itu adalah instrumen itu sendiri. Ya udah, the instrument itself. Instrumen itu ini ngebahas soal konstruksinya, terus desainnya dan lain-lain. Yang kedua itu bisa juga konsepnya merujuk kepada repertoar yang berkembang bersama si instrumen ini, repertoar yang umum dimainkan di instrumen ini. Yang ketiga itu bisa merujuk kepada teknik gitar klasik, berarti teknik yang berkembang bersama dengan perkembangan sejarah si gitar klasik ini gitu. Jadi yang umum dimainkan di gitar klasik. Dan di video ini aku bakal lebih berfokus kepada konsep yang pertama ya, soal the instrument itself, soal si instrumennya itu sendiri. Nah, secara umum gitar klasik adalah gitar nilon yang sering dipakai untuk memainkan musik klasik. Nah, gitar klasik juga sering disebut dengan Spanish guitar. Menurut Jubing Kristianto dalam bukunya Gitarpedia, istilah gitar klasik ini pada akhirnya sering digunakan untuk membedakan gitar klasik dengan jenis-jenis gitar lainnya, seperti gitar-gitar akustik bersenar logam atau steel string, dan juga dengan gitar elektrik. But anyway, sebelum kita bahas ciri-cirinya, mungkin ada baiknya kita bahas dulu soal asal-usul si Spanish gitar ini. Dari mana asalnya? Nah, jadi gitar klasik atau Spanish gitar yang kita kenal saat ini sebenarnya itu punya sejarah panjang, sejarah evolusinya. Bentuk asal muasal dari gitar klasik yang ada datanya sampai sekarang nih ya, itu adalah kitara. Ini ibaratnya nenek moyangnya gitar klasik deh, semacam gitar yang berasal dari Yunani kuno. Kitara kemudian berevolusi menjadi beberapa bentuk-bentuk gitar kuno yang disebut dengan tanbur. Di tahun 147 sebelum Masehi, tanbur ini dibawa oleh bangsa Romawi ke Spanyol dan berevolusi menjadi 2 bentuk gitar, yaitu gitar morisca dan gitar latina. Gitar morisca ini biasanya dimainkan untuk memainkan melodi, dan gitar latina dipakai untuk memainkan chord. 3 abad kemudian, bangsa Arab itu membawa gitar yang bermodel seperti gambus yang disebut alud. Nah, itu dibawa ke Spanyol. Berdasarkan dengan 2 jenis gitar tersebut, tadi yang pertama kan ada tanbur, terus alud. Ini alud yang dari Arab tadi. Spanyol yang membuat instrumen petik yang disebut dengan vihuela. Vihuela ini sangat populer di Spanyol pada saat itu. Berabad-abad dia berevolusi menjadi berbagai macam bentuk gitar. Pada akhirnya dia berevolusi menjadi bentuk Spanish guitar. Salah satu luthier Spanish guitar yang desainnya banyak dijadikan acuan untuk traditional Spanish guitar atau gitar klasik yang kita kenal sekarang adalah Antonio Torres. Torres tuh punya riset yang mendalam tentang desain gitarnya dan konstruksi bracing dalam dan lain-lainnya. Itu sampai dalam, sampai detail ke akustiknya, resonannya dan lain-lain. Sebenarnya ada ya jurnal yang aku baca tentang ini. Aku udah baca berkali-kali, aku belum mengerti juga. Jadi kalau ada teman-teman sound design di sini, aku minta pencerahan ya. Ini keren banget sih, desain ini tuh risetnya sampai mendalam sekali, dan akhirnya itu dijadikan acuan untuk Spanish gitar atau gitar klasik yang kita kenal sekarang. Nah, to make it simple guys, sekarang kita mau bahas tentang spesifikasi gitar klasik dan yang membedakan dia dengan gitar-gitar lainnya, bahkan dengan gitar akustik, nilon maupun steel string lainnya. Yang pertama dari body shape, gitar klasik itu punya body shaping khas. Ya, bentuknya kira-kira seperti ini, biasa disebut dengan classical body. Kalau dibandingkan dengan body shape dari gitar akustik steel string, dia bentuknya sedikit lebih kecil dari body shape dreadnought. Nah, yang kedua adalah neck dan fretboardnya. Gitar klasik punya neck dan fretboard yang cenderung lebih besar dari jenis-jenis gitar lainnya. Scale length dari gitar klasik itu ada standarnya ya. Pada ukuran gitar klasik full size, scale length yang normal itu adalah sekitar 650 sampai 660 mm. Bahkan ya di tahun 1970-an rata-rata scale length itu di sekitaran 660-an atau bisa lebih dikit-dikit. Nah, jadi gede banget tuh scale length-nya. Yang ketiga, senarnya nilon dan senarnya ada 6. Keempat, dia tidak punya truss rod. Terus ini sering ditanyain sama teman-teman aku kayak,
kenapa ya, kenapa bisa ada gitar klasik yang mahal banget. Sabar. Kalau menurut pandangan aku, gitar klasik itu bisa mahal banget ya, bisa dari berbagai macam aspek ya. Salah satunya dari kayunya. Kayu yang bisa dipakai gitar klasik itu ada dua macam, either spruce atau cedar. Dari bahan-bahannya itu sendiri, si pembuat gitar klasik atau yang biasa disebut dengan luthier itu tuh membangun si instrumennya itu melalui berbagai macam riset yang detail dan lain-lain ya. Kayak yang tadi Antonio Torres aja itu risetnya banyak banget dan very detail. Dan gitar klasik itu mengedepankan tone quality dan volumenya yang juga harus loud. Kenapa? Karena estetika yang dijunjung gitu di gitar klasik salah satunya adalah tadi ya, tone quality dan mengedepankan tone yang natural, suara akustik natural dari si gitar klasiknya itu. Makanya beberapa kemarin dari kalian ada yang komen di aku, oh iya kalau gitar klasik mah kalau bisa bahkan pakai equalizer atau pakai mic juga biasanya nggak mau. Iya betul, karena preferensi estetika yang berjalan atau yang terjadi dengan seiringnya perkembangan si instrumennya itu sendiri. Jadi kalau bisa pengennya suara gitar klasik itu senatural mungkin dari suara akustik si gitarnya. Honestly, dulu aku juga sebenarnya cukup skeptis ya, kenapa bisa gitar klasik semahal-mahal itu. Tapi setelah aku pakai, aku bandingin, lalu aku nonton performance gitar klasik yang high end gitu, oh akhirnya aku ngerti kenapa kayak bisa semahal itu dan kenapa itu menjadi worth it. Jadi ini ada pengalaman aku nonton salah satu gitaris klasik ternama yang pernah perform di Jakarta. Itu perform di ruangan yang ya nggak begitu besar, tapi ruangan itu setahu akustiknya ya biasa-biasa aja gitu. Nggak akustik yang wow, memang dirancang buat musik klasik yang akustiknya harus proper banget. Si gitaris ini main klasik udah tone quality-nya bagus banget dan volumenya bisa kencang banget. Dan tau nggak apa? Nggak pakai mic sama sekali, tapi dari bangku nonton paling belakang tuh, ya aku nonton di paling belakang, itu suaranya tetap bagus, tetap clarity, tetap secantik itu tone-nya. Alright guys, tadi bahasan tentang gitar klasik, dan sebagai penutup aku mau sedikit kasih kata-kata. Jadi kalau bisa aku romantisasi nih pada akhirnya keseluruhan cerita dari bagaimana gitar itu dibuat dengan kesungguhan dan riset yang mendalam dan dedikasi oleh luthiernya. Lalu juga cerita gimana tuh si pemain gitar klasiknya itu dedikasi, latihan berjam-jam ya, seperti kalian tahu kalau musisi klasik itu latihan very dedicated dan berjam-jam untuk melatih satu repertoire aja tuh. Gimana kedekatan emosional yang dibangun oleh si pemain gitar klasiknya dengan gitarnya, dan itu disajikan dengan tone yang natural dan jujur kepada pendengarnya. Pada akhirnya itulah yang menjadikan pengalaman menyaksikan pertunjukan gitar klasik menjadi suatu momen yang istimewa. Alright guys, what do you think? Drop your thoughts in the comment. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh di kolom komen. Kalau ada yang mau dikoreksi juga silakan banget, karena aku juga masih perlu banyak belajar. And that's it. I'll see you guys in my next video. Bye bye.